عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin dimuliakan Allah SWT, tidak ada makhluk yang lebih mulia di sisi Allah melebihi yang mulia baginda Muhammad SAW. Dialah pimpinan dari seluruh nabi, seluruh rasul. Dialah makhluk yang paling dicintai oleh Allah SWT. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa di arasy Allah Subhanahu wa taala tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pintu-pintu surga ditulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dada-dada bidadari ditulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di daun-daun surga ditulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga ketika Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah, Ya Allah, ampunilah aku dengan keberkahan Muhammad. Maka Allah berfirman, bagaimana kamu tahu Muhammad, ya Adam? Allah sudah tahu. Allah itu bertanya bukan supaya Allah tahu. Allah bertanya supaya kita tahu. Hai Adam, bagaimana kamu tahu Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku, ya Allah, aku lihat di arasy engkau ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan itu aku tahu bahwa tidak ada makhluk yang lebih engkau cintai melebihi Muhammad. Benar kata Allah, ketika engkau minta kepada aku dengan kemuliaan Muhammad, aku terima. Dialah Nabi yang terakhir dari anak cucumu. Hadirin dimuliakan Allah SWT, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul, kemuliaan yang Allah berikan kepada para malaikat, kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, ini baru setetes dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Setetes saja derajat-derajat yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang lain dibanding derajat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
itu setetes saja dibanding lautan. Maka bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW? Tidak ada yang bisa mengukurnya. Tidak ada yang bisa mengukurnya, kecuali hanya Allah sendiri saja. Maka sunnah malaikat Allah Ta'ala, karena baginda Nabi ini adalah makhluk yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah SWT, maka kehidupan Nabi juga kehidupan yang paling mulia, kehidupan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Amalan Nabi adalah amalan yang paling mulia, amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Perjuangan Nabi adalah perjuangan yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara mengenai kemuliaan baginda Nabi, kehidupan baginda Nabi, perjuangan baginda Nabi, amalan-amalan baginda Nabi, maka ini panjang sekali mereka. Semua yang ada dalam Al-Quran, semua yang ada dalam hadis-hadis Nabi, semua yang ada dalam kitab-kitabnya para ulama, apa itu kitab fiqih, apa itu kitab tauhid, apa itu kitab apa saja yang jumlahnya berjuta-juta kitab, semuanya adalah bagian dari cerita mengenai kemuliaan, mengenai perjuangan, mengenai amalan yang mulia baginda Muhammad SAW. Dan ini nggak ada habis-habisnya diceritakan, nggak ada habis-habisnya. Tetapi semulaikan Allah SWT, cerita baginda Nabi yang begitu panjang, kemuliaan-kemuliaan baginda Nabi yang begitu banyak, ini diringkes di dalam Al-Quran dalam satu kalimat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali untuk rahmat, untuk menyayangi seluruh alam. Diringkes dalam bahasa Arab. Kalau namanya ma dengan illa, itu maknanya qasr, hanya. Pekerjaan kamu itu hanya satu saja, menyayangi umat seluruh alam. Perjuangan kamu itu hanya satu saja, menyayangi umat seluruh alam. Maka sunnah malaikat Allah SWT, maka kita duduk di sini untuk berpikir masalah ini, untuk berpikir bagaimana dalam hati kita, dalam kehidupan kita ini ada menyayangi umat seluruh alam, berpikir mengenai umat seluruh alam. Bagaimana umat di seluruh alam ini selamat, bagaimana umat di seluruh alam ini dapat ridho Allah SWT, termasuk diri kita, karena kita ini juga umat juga. Bagaimana istri kita dapat ridho Allah, bagaimana anak kita dapat ridho Allah, bagaimana orang kampung kita dapat ridho Allah, masuk dalam surga Allah, selamat daripada malapetaka di neraka Allah. Bagaimana ahli negeri kita ini mendapatkan ridho Allah, selamat daripada siksa Allah, masuk dalam surga Allah. Bagaimana manusia yang ada di negeri Cina, di negeri Belanda, di negeri Irian,
Flores, Kalimantan, Madura, Amerika, gunung-gunung, di kota-kota, di kampung-kampung. Bagaimana seluruh umat ini kita sayangi. Bagaimana menyayanginya? Kita ajak mereka menuju jalan ridha Allah. Kita ajak mereka di jalan Rasulullah SAW. Kita ajak mereka ke jalan menuju surga Allah SWT. Inilah sayang kepada umat yang sebenarnya. Nah, mulai kan Allah Ta'ala, kalau kita memberikan kepada umat ini makanan, minuman, rumah, semuanya, tapi tidak mereka ajak, mereka tidak diajak menuju surga, maka kita ini masih kejam, kan? Masih kejam. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, dan kebahagiaan dunia ini juga, ini tidak bisa didapatkan dengan harta benda, tidak bisa didapatkan dengan teknologi, tidak bisa didapatkan dengan materi-materi. Kebahagiaan di dunia ini sebelum akhirat tidak bisa didapatkan kecuali kalau orang itu berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah, berjalan di jalannya Rasulullah SAW. Jadi jangan kita berpikir terbalik. Kalau nanti ekonomi sudah baik, jalan-jalan sudah baik, rumah sudah baik, maka saya akan perbaiki amalan saya. Nah, ini pikiran yang keliru. Perbaiki iman kamu, perbaiki amalan kamu. Nanti kalau iman kamu, amal kamu baik, nanti kehidupan kamu yang lain akan dibaiki oleh Allah. Ekonomi kamu akan dibaiki oleh Allah, keluarga kamu akan dibaiki oleh Allah, anak-anak kamu akan dibaiki oleh Allah, kampung kamu akan dibaiki oleh Allah, pemerintah kamu akan dibaiki oleh Allah. Nanti kalau presidennya sudah bagus, maka kita akan baru bisa memperbaiki umat ini, masyarakat ini. Itu keliru kepikiran itu. Tetapi yang benar semulaikan Allah Ta'ala, kama takununya yuwalla alaikum. Kalau umat itu amalannya baik, maka Allah akan bangkitkan pimpinan-pimpinan yang baik. Bukan pimpinannya baik dulu, kemudian baru perbaikan amal. Tidak seperti itu. Amalannya diperbaiki dulu, nanti Allah akan kirim pimpinan yang baik. Bukan ekonomi diperbaiki dulu, kemudian nanti kalau sudah ekonominya beres, amalannya diperbaiki. Itu keliru. Amalannya diperbaiki, iman diperbaiki, ekonominya akan diperbaiki oleh Allah. Maka sunnah malaikat Allah Ta'ala sekarang ini di dunia, usaha-usaha perbaikan itu senantiasa gagal. Karena terbalik. Pemikiran manusia kebanyakan terbalik. Perbaikan materi baru perbaikan amal. Yang diarahkan oleh baginda Nabi SAW, perbaikan amal baru perbaikan materi. Nanti Allah akan baiki materi itu. Perbaikan amal, nanti Allah akan perbaiki negara. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Maka Bani Israel ketika amalannya baik zaman Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, maka pemerintah Mesir Allah bikin baik, menyayangi mereka, menghormati mereka, tunduk pada mereka. Seperti zaman Wali Songo. Allah jadikan pemerintah Jawa semua tunduk pada orang agama. Tapi generasi ganti generasi, generasi ganti generasi, Bani Israel amalannya rusak,
Maka Allah SWT rubah pemerintahan jadi rusak. Allah bangkitkan Fir'aun, menindas mereka, menginjak-injak mereka. Maka Nabi Musa datang bukan untuk memperbaiki pemerintahan, memperbaiki amalan. Siang malam beliau usaha memperbaiki amalan, tiba-tiba pemerintahan berubah semua. Insyaallah malaikat. Perbaikan amalan baru perbaikan yang lain. Dan sebelum perbaikan amalan ini harus perbaikan iman dulu, karena amal apapun tanpa iman yang sahih tidak akan diterima. Maka inilah sayang kepada umat yang sebenarnya. Sayang kepada anak yang sebenarnya. Sayang kepada tetangga yang sebenarnya. Sayang kepada manusia dengan cara yang benar. Kalau kita ajak mereka itu untuk berhubungan baik dengan Allah, berbuat amal-amal yang diridhai oleh Allah. Kalau hubungannya dengan Allah baik, amalannya baik, diridhai oleh Allah, maka nanti masalah keluarga diselesaikan oleh Allah, masalah ekonominya diselesaikan oleh Allah, masalah tetangga diselesaikan oleh Allah, musuh-musuhnya diselesaikan oleh Allah. Jangan takut sama musuh. Wah, musuh itu makhluk Allah juga. Kalau memang Allah itu cinta kepada kamu, musuh-musuh itu nggak ada artinya apa-apa bagi umat Islam. Walaupun seluruh dunia memusuhi kamu, tapi kalau kamu dibela oleh Allah, dicintai oleh Allah, musuh-musuh itu nggak berbahaya kepada kamu. Iyang surukumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah menolong kamu, siapa yang bisa mengalahkan kamu? Tapi kalau Allah tidak menolong kamu, siapa yang bisa menolong kamu? Maka subhanahu ta'ala inilah namanya sayang kepada umat. Dan kita menyayangi umat ini semulaikan Allah SWT bukan karena kita ini orang baik, bukan malaikat. Kita menyayangi umat itu supaya kita disayangi oleh Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi kita menyayangi umat, memikirkan umat itu maksudnya supaya kita disayangi oleh Allah. Orang yang sayang kepada umat disayangi oleh Allah. Kita memikirkan umat bukan karena kita ini sudah terlalu baik, bukan malaikat. Tapi kita ini menyayangi umat supaya kita ini dapat doanya Rasulullah. Rahimallahu khulafai allazina yuballighuna anni. Semoga Allah merahmati wakil-wakilku yang menyampaikan agama dari aku. Kita menyayangi umat semulaikan Allah Ta'ala supaya kita ini lepas dari dosa-dosa yang terjadi di alam semesta ini. Di seluruh dosa-dosa yang dibuat oleh manusia di dunia ini, kalau kita tidak ada fikir umat, tidak ada kerisauan terhadap keadaan umat, maka kita semuanya dapat bagian dosanya. Dapat bagian dosanya. Apalagi malah ikut nonton, tambah nemen. Ya, kita ini tidak risau, tidak prihatin mengenai kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi, kita sudah dapat dosa. Apalagi ikut nonton, dosanya tambah banyak. Ya. Dan kita ini semulaikan Allah Ta'ala, kita ini usaha dakwah, memikirkan umat, menyayangi umat, bukan karena kita ini sudah baik, bukan malaikat. Tetapi karena ada hadis-hadis mengatakan bahwa kalau kita ini tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau memikirkan umat, maka doa-doa kita ini tidak makbul.
Maka kita ini dakwah, ngajak orang kepada kebaikan supaya doa kita itu makbul, bukan karena kita ini sudah baik, bukan. Maka kenapa doa-doa umat Islam sekarang tidak seperti dulu kekuatannya? Karena umat Islam sekarang lemah dakwahnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya itu lemah, kemaksiatan dibiarin aja, maka doa-doanya tidak makbul. Walaupun sudah puasa, sudah mujahadah, melek bengi, petentengan, tetapi semulaikan kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka doa-doa tidak makbul. Kita ini semulaikan memikirkan umat bukan karena kita ini sudah baik, bukan. Kita memikirkan umat supaya kita ini jadi baik. Wallahu fi 'anil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Orang itu kalau mikir bagaimana orang sana jadi baik, orang sana jadi baik, bagaimana supaya keluarga saya jadi baik, anak saya jadi baik, istri saya jadi baik, umat jadi baik, maka Allah nanti akan menolong dia untuk jadi orang baik. Kita memikirkan umat memulaikan Allah Ta'ala bukan karena kita sudah terlalu baik, bukan. Tapi kita ini memikirkan umat supaya amal kita ini jadi kekal. Barang siapa yang mati dalam perjuangan, maka dia akan dihitung berbuat amal sampai hari kiamat. Amal terus sampai kiamat. Ini pentingnya dakwah. Berarti dakwah ini penting nggak teman-teman? Untuk siapa? Untuk saya sendiri pertama, kemudian baru untuk umat. Dakwah itu untuk saya sendiri, baru untuk umat. Kalau kamu tuh berpikir bahwa dakwah itu untuk orang, nanti nggak akan bertahan lama. Tapi kalau kita pikir bahwa dakwah ini untuk saya supaya saya disayangi oleh Allah, untuk saya supaya saya ditolong oleh Allah, in tansurullah yang surkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Dakwah ini supaya datang pertolongan Allah pada diri saya. Kepentingan saya sendiri ini, bukan kepentingan orang Temboro, bukan kepentingan orang India, orang Pakistan, kepentingan saya. Maka insya Allah akan jadi terus istiqomah. Seperti orang buka toko, mulai kan, buka toko yang dipikir apa? Supaya saya dapat laba. Maka dia bisa istiqomah buka toko. Walaupun nanti pada akhirnya itu yang dapat manfaat bukan dia sendiri, orang kampung dapat manfaat juga. Bisa beli makanan, bisa beli minuman, bisa mudah berbelanja. Begitu juga usaha agama, perjuangan agama ini. Kita pahami ini untuk saya sendiri. Yang ingin mendapatkan derajat di sisi Allah itu siapa? Ya saya. Yang ingin mati sebagai pejuang itu siapa? Saya. Saya tidak ingin mati sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai ayah, sebagai ibu. Tetapi saya ingin mati sebagai pejuang, sebagai da'i. Seperti yang diceritakan dalam surat Yasin. Habib An-Najjar, bagaimana matinya seorang da'i. Dari medan dakwah, yadkhulul jannah, langsung ke surga. Ini matinya seorang da'i. Enggak usah lewat alam barzah, enggak usah lewat padang mahsyar, enggak usah lewat hisab, enggak usah lewat sirat. Sebelum darahnya menetes ke tanah, ruhnya sudah masuk di surga. Ini matinya seorang da'i. Siapa yang perlu itu? Saya. Nah kalau sudah dipahami itu perlu saya, nggak usah diuber-uber, sudah berangkat sendiri. Ya nggak semalekan? Seperti petani-petani tiap hari pergi ke sawah,
Nggak usah ada pengumuman, Pak Petani, ini sudah jam 7, cepat-cepat ke sawah, nanti terlambat. Tidak ada. Kenapa? Petani sudah paham, ini perlu saya ini. Bahkan kalau presiden membuat pengumuman, sekarang orang Temboro tidak boleh ke sawah, maka tidak akan ada yang mau gubris. Gitu. Nah, makan apa? Nah, mulai kan Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini keperluan saya, ya, keperluan saya. Nah, mulai kan Allah Taala, tapi setiap pekerjaan perlu ada bekalnya. Begitu juga memikirkan umat itu perlu bekal. Bekalnya apa? Bekalnya yang pertama adalah keyakinan. Bekalnya bukanlah harta benda, bukanlah bekalnya harta, tentara, kekuasaan, senjata, bukan. Bekalnya adalah keyakinan. Maka baginda Nabi yang diutus untuk berjuang seluruh alam, menyebarkan agama seluruh alam, kasih bekal apa? Tidak dikasih bekal senjata, tidak dikasih bekal uang. Waktu masih kecil beliau dibedah dadanya oleh Jibril alaihissalam, dicuci dengan air zam-zam, kemudian dipenuhi dengan yakin dan hikmah. Apa Pak? Yakin dan hikmah. Ini penting loh ini. Untuk kamu juga penting ini, bukan untuk semua. Ya. Iman dan hikmah. Penting Rai. Sekarang itu manusia itu pahamnya pentingnya itu makanan, minuman, nasi, goreng, bakso kepala sapi, ya. Itu yang penting. Sehingga dikeluarkan orang uang berjuta-juta, beribu-ribu untuk itu. Pahamnya itu. Ya kita ini mau belajar di sini ada perkara yang lebih penting untuk bekal supaya kita ikut Rasulullah SAW itu. Apa? Yakin. Bekalnya amal agama, memperjuangkan agama itu yakin bahwa yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan segala sesuatu adalah hanya Allah. Raja tidak berkuasa, yang berkuasa yang menciptakan raja. Rakyat tidak berkuasa, yang berkuasa yang menciptakan rakyat. Dunia tidak berkuasa, yang berkuasa yang menciptakan dunia ini. La ilaha illallah. Inilah bekal yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yakin yang berkuasa hanya Allah, yang dimintai tolong hanya Allah, yang pantas untuk dimintai tolong hanya Allah, yang pantas disembah hanya Allah. Karena apa? Karena makhluk ini hakikatnya tidak ada, hanya diadakan oleh Allah. Maka yang kamu takut itu yang mengadakan itu, jangan yang diadakan. Makhluk ini tidak bergerak pada hakikatnya, hanya digerakkan. Seperti pentung itu lah, pentung itu nggak bisa bergerak, digerakkan oleh tangan. Maka yang kamu takuti itu jangan pentungnya, yang kamu takuti itu tangannya. Bagaimana? Insyaallah malaikat. Tapi kalau kita urus, kamu jangan takut sama tangan. Tangan nggak bisa bergerak sendiri. Sebetulnya yang menggerakkan tangan itu adalah saraf-saraf yang berhubungan dengan otak. Walaupun tangannya begini, kalau otaknya itu menyuruh tidak mukul, ya tidak bisa mukul.
Maka yang kamu takuti itu otaknya itu, jangan tangannya. Tetapi semulaikan ta'ala kalau kita pikir-pikir nggak usah takut sama otak juga. Walaupun otaknya itu ingin mukul, tapi kalau nyawanya nggak ada ya nggak bisa mukul. Yang kamu takuti nyawanya, jangan otaknya. Nyawa itu apa? Nggak kelihatan. Jangan kamu takut sama nyawa yang juga. Yang kamu takut itu sama yang memberi nyawa. La ilaha illallah. Jadi kita ini harus pinter. Kalau orang itu takut sama pentung, itu bodoh. Takut sama tangan, bodoh. Takut sama otak, bodoh. Takut sama nyawa, bodoh. Kalau takut sama yang menciptakan, baru ini pinter. Loh, berarti kita ini bodoh semua Pak. Mulai biyen, ya kan? Mulai biyen bodohnya gak mari-mari sampai saiki, ya kan? Nah, bagaimana supaya bodohnya hilang? Keluar 4 bulan, insya Allah mulai kan? Ya. Masya Allah. Jadi modal amal agama, perjuangan agama, modalnya pertama semuanya ada keyakinan bahwa yang berkuasa di alam semesta ini yang menciptakan alam semesta ini. Yang berkuasa di Indonesia ini yang menciptakan Indonesia ini. Yang berkuasa di Amerika itu ada bukan presiden Amerika, yang menciptakan presiden Amerika itu yang berkuasa. La ilaha illallah. Yakin kepada Allah. Kemudian yang kedua, yakin kepada perintah Allah. Bahwa dalam perintah Allah itu mesti ada kebaikan. Dalam perintah Allah SWT itu mesti ada rahmat. Dalam perintah Allah SWT mesti ada barokah. Inilah pelajaran yang Allah berikan kepada para nabi. Maka ada kekisruan di kalangan Bani Israel. Ada rame-rame. Rame-rame apa? Ada orang dibunuh, tidak diketahui siapa pembunuhnya. Karena pembunuhnya ini pinter. Ya. Setelah membunuh malah laporan polisi. Ya. Sehingga polisinya bingung. Nggak siapa pembunuh? Ya nggak tahu Pak. Pokoknya tahu-tahu dia mati di situ. Padahal yang laporan itu yang bunuh. Ya. Polisinya pening kepala, bingung semua, datang pada Nabi Musa. Jadi orang Yahudi itu sejak zaman dulu itu orang nipu orang. Dia yang buat, dia yang laporan. Ya. Makanya kalau ada makar-makar Yahudi di mana-mana itu, oh, neng Quran wis enek itu. Yahudi itu kerjanya dia yang buat, dia yang laporan. Maka akhirnya orang-orang datang kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah, ini ada orang dibunuh, nggak diketahui pembunuhnya. Bagaimana ini jalan keluarnya? Tiba-tiba Nabi Musa itu memberikan keputusan tuh aneh sekali. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah menyuruh kamu menyembelih sapi. Ya, ini urusan pembunuhan kok suruh nyembelih sapi, gimana? Sehingga Bani Israel itu nggak paham oleh kan. Qalu atattakhiduna huzwa. Hei Nabi Musa, main-main ini apa ini? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ini perintah Allah kok main-main. Saya ini orang bodoh kamu kira? Ini perintah Allah main-main. Ini bukan main-main, ini sungguhan ini. Tapi dasar Bani Israel, ya, memang sudah biasa kelenek, ya, khurafat, maka dia mikir, wow, ini sapi kok untuk menyelesaikan masalah seperti ini mesti sapi ajaib ini. Nah, sapi apa itu yang dimaksud? Nah,
Maka oleh Nabi Musa dikatakan sapinya harus begini, sapinya harus begini, sapinya harus begini, sehingga mereka pening sendiri akhirnya. Padahal kata Nabi alaihissalam, seumpama mereka menyembelih sapi apa saja sudah cukup. Tapi gara-gara mereka ini berpikir tidak benar, maka mereka ini disulit-sulit sama Nabi Musa alaihissalam. Karena yang ada kehebatannya itu bukan sapinya itu. Kehebatan itu ada dalam taat kepada Allah untuk menyembelih sapi itu, bukan dalam sapinya. Sapi mana saja kamu sembelih sudah cukup sebetulnya. Karena yang dikehendaki itu taatnya kepada Allah itu. Allah tidak perlu sapi. Maka akhirnya disembelih sapi. Setelah disembelih sapi oleh Nabi Musa, itu buntutnya dipotong katanya. Setelah dibuntutnya dipotong, digebukkan sama orang yang mati tadi. Begitu digebukkan hidup lagi. Laporan pada Nabi Musa, yang membunuh saya ini ya ini, yang laporan ini katanya. Jadi semuanya Allah SWT ini diceritakan dalam Quran supaya apa? Kita ini dalam menanggapi perintah Allah ini jangan hanya pakai otak. Allah itu tidak perlu dengan apa saja di alam semesta ini. Orang itu pikirannya taat, sukses, gitu saja sudah. Maka Nabi Ibrahim suruh nyembelih anaknya, ya sudah, berangkat gitu saja. Nabi Ibrahim paham perintah Allah itu mesti akhirnya menimbulkan kebaikan. Disembelih anaknya bukan mati tapi malah panjang umur jadi nabi, menurunkan nabi-nabi. Maka sekarang ini begitu juga sama umat Islam ini. Semua pening kepala bagaimana menangani umat, menyelesaikan masalah umat, menyelesaikan masalah ini. Keluar 4 bulan. Apa 4 bulan? Apa kaitannya ini dengan 4 bulan? Kamu ini warisan Bani Israel, ya kan? 4 bulan itu perbaikan amal. Kalau amal kamu jadi baik, iman kamu jadi baik, maka kamu akan ditolong oleh Allah. Maka selesailah masalah-masalah itu. Masih tanya lagi? Tidak perlu tanya lagi. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya yakin kepada Allah, yakin kepada perintah Allah. Ini bekalnya kita ini berjuang, bekalnya amal agama itu. Kemudian setelah itu semulaikan Allah taala, bekal yang kedua apa? Wa aqimis sholata li dzikri. Hubungan kepada Allah dengan sholat. Setelah kenal kepada Allah, yakin kepada Allah, yang berkuasa hanya Allah, tanamkan dalam hati untuk berhubungan dengan Allah itu mudah, yaitu dengan sholat. Sepenak dah. Yang berkuasa Allah, yang menentukan Allah, Allah Maha Rahman Amar Rahim. Berhubungan dengan Allah mudah, caranya dengan menjaga sholat. Maka sholat itu jangan dipahami perkara biasa. Dulu para sahabat menerima perintah sholat itu seperti hari raya, semulaikan. Seneng para sahabat itu menerima perintah sholat itu. Karena paham mereka ini, Masya Allah. Lalu kalau kita ini sekarang sudah diizinkan menghadap kepada penguasa bumi, penguasa langit, penguasa dunia, penguasa akhirat, tiap hari 5 kali, bereslah sudah masalah semua. Ya, kan? Sudah bereslah semua masalah. Ya, saya ini sudah tiap hari sholat kok belum beres. Ya. Kamu itu sholat menghadap Allah atau menghadap tembok? Kamu pikir dulu. Ya, kan? Kalau kamu sholat itu menghadap Allah benar-benar,
baru wudhu muka kamu sudah pucat nanti. Baru dengar azan hati kamu sudah menggigil nanti. Kalau kamu memang sholat itu menghadap pada Allah. Kalau betul-betul sholat itu menghadap kepada Allah, nanti sholat 2 rakaat nggak terasa, 1000 rakaat pun nggak terasa. Kalau betul-betul sholat menghadap pada Allah. Jadi kita ini istilahnya itu baru latihan sholat, malaikat. Masya Allah. Saya ini Pak, saya sudah tua, hafid Quran, kamu katakan latihan sholat? Iya, latihan sholat. Sholat yang sebenarnya ya seperti sholatnya para sahabat itu. Allahu Akbar, Abu Raihanah, malaikat. Sholat sunnah habis isya, malaikat. Sampai subuh belum sempat rukuk. Ini sahabat, malaikat. Allahu Akbar, sampai subuh belum sempat rukuk. Saking asiknya sholatnya itu. Sekarang kalau kita bandingkan dengan sholatnya Abu Raihanah, kita ini sudah bisa sholat apa belum jadinya itu? Coba semalekan. Nah kalau umpama malam Jumat ini, malam ini juga kita belajar sholat yang panjang-panjang, kira-kira bagaimana semalekan? Supaya kita ini dapat hakikatnya sholat. Berdiri menggigil karena takut kepada Allah. Sujud menangis-nangis karena merengek-rengek kepada Allah. Semalam-malam suntuk. Nah kita mau belajar seperti itu dalam usaha kita ini, semuanya. Insyaallah, malaikat. Ini bekal nomor 2, hubungan kepada Allah. Ini kalau sudah bisa sholat sudah selesai semua. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Gudang apa saja Allah itu punya. Tinggal minta kuncinya sholat. Masya Allah. Ibaratnya itu ada lemari, sudah di situ uang ada, emas ada, inten ada, perak ada, semua ada, obat-obatan ada, semua ada. Kilo kuncinya sholat, tapi kuncinya dihilangkan. Akhirnya gudang yang isinya nggak karu-karuan tadi nggak bisa diambil. Ya kita itu seperti itu nasib kita. Nah dulu para sahabat tuh punya kunci gudang Allah ini. Apa-apa sholat selesai masalah. Ada masalah apa? Sholat selesai masalah. Kita perlu latihan meningkatkan mutu sholat kita ini. Belajar lagi. Belum khusyuk, dikhusyuk-khusyukkan. Belum bisa nangis, ditangis-tangiskan. Ya. Nanti lama-lama Allah buka. Ya. Karena semuanya Allah Ta'ala, kalau kita ini bersungguh-sungguh itu sudah sunatullah. Ya. Innaman nasru ma'as sabr, pertolongan Allah itu kalau kita sabar, kita sungguh-sungguh ingin sholat yang khusyuk betul-betul. Salat berjam-jam, malam-malam panjang kita gunakan untuk sholat. Nanti lama-lama Allah berikan pada kita hakikat sholat. Ini bekal yang kedua. Kemudian bekal yang ketiga, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Ketika Nabi Musa mau dikirim untuk berjuang ke Mesir, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Suruh dengarkan firman-firman Allah. Ringkasnya bekal ketiga adalah taklim ilmu agama, baik masail maupun fadhail. Jadi dalam perjuangan menuju ridha Allah ini, kita tidak perlu ilmu yang produk-produk dunia ini, produk-produk akal manusia, tidak perlu. Bahkan tidak ada nilainya sama sekali.
untuk menuju ridha Allah ini. Untuk menuju supaya dapat pertolongan Allah itu hanya diperlukan ilmu dari para nabi, ilmu dari langit, ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran, bersumberkan dari hadis-hadis Nabi yang telah disampaikan oleh para ulama. Itulah ilmu yang terpenting. Ya, ilmu-ilmu yang di sekolahan itu bagaimana, Pak? Itu ilmu bukan untuk itu, ya kan? Bukan untuk itu. Untuk berhubungan kepada Allah tidak perlu matematika, kimia, fisika, nggak perlu. Untuk membangun akhirat tidak perlu ilmu-ilmu itu. Itu ilmu itu untuk bikin diesel, ya kan? Untuk bikin mobil, ya kan? Untuk nyusun karet, ban, ya. Pasang ruji, ya kan? Bikin sambel, itulah ilmu-ilmu itu, malaikat. Loh iya tuh kan? Ilmu tumbuh-tumbuhan kan untuk bikin sambel, untuk bikin sop, gulai, ya kan? Sedangkan ilmu untuk membangun akhirat, ilmu untuk mendekatkan diri pada Allah itu ilmu yang dari Rasulullah SAW. Mulai karena Allah Ta'ala, maka kita perlu belajar ilmu agama ini. Ilmu dunia dipelajari, tapi kita harus tahu bahwa ini hanya berlaku di dunia ini saja. Itu pun kadang-kadang tidak berlaku juga. Kadang-kadang orang belajar ilmu macam-macam di sekolah, tapi nggak ada gunanya di dunia. Kalau mau mencangkul aja masa perlu matematika semuanya kan. Ya, kan? Mau jual bakso aja masa perlu fisika. Ya. Jual bakso, masya Allah nggak usah sekolah bisa. Ya. Tapi ilmu-ilmu dunia ini boleh kita pelajari, boleh. Tapi jangan kemudian kita besar-besarkan sampai lupa ilmu agama. Ilmu yang dari langit, ilmu yang dari Allah, ilmu yang dari para nabi jangan kita lupakan. Kemudian bekal seterusnya semulaikan yang Allah berikan kepada Nabi Musa ketika beliau mau berjuang, wala taniya fi dzikri, jangan kamu berhenti-henti dari mengingati aku, jangan berhenti zikir, zikir bicara keagungan Allah, ya. Dalam perjuangan itu banyak zikir, banyak zikir, banyak bicara keagungan Allah. Sampai Nabi itu waktu perang tidak bicara perang, Allahu Akbar, bicara keagungan Allah, zikir aja. Nah ini juga kita ini perang juga, kan? Perang dengan nafsu kita, perang dengan suasana-suasana yang buruk. Maka semulaikan zikirnya harus kuat. Kalau tidak, maka kita akan hancur. Kita akan terpengaruh dengan suasana-suasana buruk ini. Zikir perkara yang penting, kan? Dimulai zikir pagi petang, zikir-zikir sunnah, masya Allah. Zikir itu kalau dikerjakan sesuai dengan tertibnya itu dahsyat loh sebenarnya hasilnya. Barang siapa kumpul dengan istrinya, kemudian dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, nanti anaknya nggak bisa diganggu setan. Ya. Jadi hanya 1 detik dia zikir, maka semulaikan anaknya jadi beruntung sampai mati. Ya. Nggak bisa diganggu sama setan. Nggak akan bangsa anak stres, ya. Kesurupan. Kalau suruh ngaji ngantuk terus, ya. Kalau nonton TV semalam suntuk nggak ngantuk. Kenapa ini? Nggak pakai bismillah dulu. Ya. Dulu nggak pakai bismillah, hanya geludak-geruduk saja. Ya. Nah ini sudah terlanjur jadi anak bagaimana? Ya mulai sekarang banyak baca bismillah. Ya. Dibiasain bismillah, tiap malam bacain bismillah.
supaya setan-setannya itu lari. Insyaallah malaikat. Kemudian malaikat Allah Ta'ala bekal selanjutnya adalah akhlak yang baik malaikat. Karena orang itu kalau akhlaknya tidak baik, maka amal-amalnya tidak bisa naik ke langit. Maka kita mesti punya akhlak yang baik pada orang tua kita, pada anak kita, pada istri kita, kepada seluruh umat Islam. Jangan berbuat, jangan berucap perkara yang menyakitkan hati umat. Kita muliakan mereka. Kita ini buruk sangka sama orang saja, dalam hati saja nggak boleh. Buruk sangka sama orang nggak boleh, dalam hati saja. Kita baik sangka sama orang-orang Islam, mencintai mereka, menyayangi mereka. Insyaallah malaikat. Kemudian bekal selanjutnya, wastana'tuka li nafsi. Hai Musa, aku ciptakan engkau itu untuk saya loh Musa. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah, kasih makan oleh Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah. Maka hidup kita hanyalah untuk Allah. Ini namanya ikhlas. Memuliakan Allah SWT. Ini ada orang kerja di pabrik, Temboro. Dikasih gaji di Temboro, kasih makan di Temboro, kasih minum Temboro, kasih rumah di Temboro. Tapi dia tidak mau kerja untuk pabrik yang dia ngasih gaji itu. Malah dia kerjanya di pabrik gudang garam di Kediri sana. Ya. Kira-kira bagaimana? Marah apa enggak yang pabrik Temboro ini malaikat? Ya, begitu juga malaikat. Allah yang menciptakan kita, yang kasih makan kita, kasih minum kita, kasih rezeki kepada kita. Bukan hanya itu saja, Allah telah mengutus semulia-mulianya Nabi, semulia-mulianya Rasul untuk kita, untuk menjemput kita supaya sowan kepada Allah. Kemudian kita pergi ke selain Allah, hati kita menghadap pada selain Allah, beramal bukan untuk Allah. Bagaimana malaikat? Masya Allah. Maka bahaya malaikat. Kita amal hanya untuk Allah, amal hanya untuk Allah, amal hanya untuk Allah, mencari ridha Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk ridha Allah. Hanya untuk ridha Allah, bukan untuk yang lain. Kalau amal ini untuk Allah, Allah akan ganti dengan surga, Allah ganti dengan kemuliaan yang kekal abadi. Tapi kalau amal ini untuk manusia, manusia bisa apa? Entar lagi juga semua mati semua. Maka amal untuk manusia adalah kerugian yang sebesar-besarnya. Amal hanya untuk Allah, mencari ridha Allah. Memuliakan Allah Ta'ala. Bagaimana supaya kita mendapatkan ini semua memuliakan? Bagaimana caranya memuliakan? Untuk mendapatkan ini semua memuliakan, caranya harus kita menyiapkan waktu, belajar, korban, bersungguh-sungguh memperbaiki diri kita. Insyaallah malaikat. Minimal pertama itu 4 bulan malaikat. Untuk apa? Supaya memperbaiki keyakinan kita ini. Supaya kita ini sadar, kita ini siapa? Kita ini sudah macet ya, tertanam dalam hati. Saya itu ayah, saya itu ustadz, saya itu Pak Lurah, saya itu Pak Camat. Ya, ini mau kita hapus ini. Saya ini hamba Allah. Ya,
Kita ini sudah tertanam, saya ini pengikutnya fulan, pengikutnya fulan, pengikutnya fulan, bangsa fulan, bangsa fulan. Ini kita ingin hapus, saya ini pengikutnya Rasulullah SAW. Ini sudah macet dalam hati, sudah macet. Rumah saya ini Temboro, rumah saya Nggungan, rumah saya Surabaya, rumah saya Jakarta. Ingin kita hapus, rumah saya itu negeri akhirat. Nah. Ini sudah macet. Kekayaan saya itu adalah sawah yang diterangkil, sawah yang di luar rumah. Nah. Uang yang di bank, itulah kekayaan saya. Ini kita hapus. Kekayaan saya itu adalah amal. Sholat saya itulah kekayaan yang terbesar. Puasa saya itulah kekayaan saya yang terbesar. Perjuangan saya itulah kekayaan yang terbesar. Amal masjid itulah kekayaan terbesar. Ini kita ingin rubah pikiran kita ini. Kita ingin rubah, teman-teman. Hari-hari kita ini sudah mali pikir kita ini hartaku bagaimana, hartaku bagaimana. Kita ingin rubah bagaimana akhiratku bagaimana, akhiratku bagaimana, amalku bagaimana. Nah ini untuk bisa berubah begini ini perlu satu suasana perjuangan minimalnya itu 4 bulan, mereka. Nanti kalau sudah 4 bulan dengan sungguh-sungguh tapi syaratnya, maka terjadi perubahan sehingga kehidupan kita jadi berubah, keyakinan kita kepada Allah, kita bisa merasakan kelezatan sholat, kenikmatan zikir. Sementara ini yang kita nikmati itu sate, gulai, kepala sapi, ya kan? Sekarang berubah, nikmatnya itu zikir, baca Quran, Masya Allah, menangis tengah malam. Oh, ada kenikmatan baru, ya kan? Ada kenikmatan baru. Berubah, wacana kita berubah, pandangan kita berubah. Seperti Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kalau datang malam tampak gembira karena waktunya menghadap kepada Allah. Kalau terbit matahari tampak sedih karena ini sudah habis waktunya untuk merengek-rengek kepada Allah. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, nanti kalau kita sudah merasakan kenikmatan agama ini, ternyata tidak ada yang lebih nikmat di dunia melebihi agama. Maka semulaikan yang niat untuk 4 bulan, 40 hari silahkan berdiri ke selatan. Monggo. Wabillah, jazakumullah. 4 bulan, yang niat 40 hari dinaikkan 4 bulan. Ini sudah ada beberapa orang nih 4 bulan, silakan. Ini Pak Mustafa, Pak Anis, ya, silakan. Yang niat 40 hari naikkan 4 bulan. Yang belum niat naikkan 40 hari. Nah, monggo. Yang mau 4 bulan, 40 hari, sehingga Ramadan di jalan Allah dapat 700.000 Ramadan, 700.000 Lailatul Qadar. Masya Allah. Kalau di rumah dapat 1 Lailatul Qadar saja, 1 Ramadan saja. Kita ingin 700.000 Lailatul Qadar, 700.000 Ramadan, 700.000 hari raya. Monggo Pak, monggo. Jumeneng langsung terengginas Pak, monggo. Ojo tunak-tunuk, monggo. Masya Allah. Ya. Terengginas, ya, Masya Allah. Jadi nek berjuang niku, ya, dawuh Kanjeng Nabi niku, sing mlakune niku nyat-nyat Gusti Allah seneng, ya. Terengginas, monggo. Jumeneng Pak. Sing badhe medal pinten-pinten mawon, jumeneng. Pinten-pinten mawon, jumeneng. Ngidul mriku sedaya, monggo. Sing badhe medal sedaya pinten-pinten mawon, tambah masa, sisa masa. Monggo. Masya Allah. 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, berapa hari saja?
Monggo silakan ke selatan malaikat. Ramadan mboten krasa mendugi Pak nggih. Nggih. Mboten krasa ngerti-ngerti Ramadan, gak krasa ngerti-ngerti Syawal. Nggih. Gak krasa ngerti-ngerti teko kuburan, nggih. Saman pikirne niki enten teruse niki, nggih. Nggih mboten krasa ngeten niki. Lho. Lah kok wis arep Ramadan. Mungkin basa Ramadan. Lho. Lah kok wis arep bodo. Ngerti-ngerti lho. Lawe kuburan tibake. Masya Allah, durung amal apa-apa. Saiki alas ana nek wis ngono kuwi, ngeten. Niki wong niku nek ajeng amal niku alasane niku kuat apa? Saya masih repot ini. Ndang jigo kafan kae lho. Jigoen kafanmu kuwi dekepen ning dodomu wis alasana apa saiki. Nek wis teko malaikat Israil arep iso alasan. Jadi kita niki aja alasan-alasan ngoten niku, mengke awake dhewe niku mengke rugi ya, gitu. Rugi. Alasan rugi. Ndang sing tenanan sangkut tali wondo mikirne akhirate. Insyaallah Bang nggih. Nah mikirne akhirat niku diantarane karo dakwah niki gitu. Nek sakniki gambarane kita nih pikir akhiratku namung ibadah. Mboten karo dakwah. Kanjeng Nabi niku sakaratul maut dakwah. Lah teng napa? Krana kok nek wis mati gak iso ngamal. Makanya saiki ndang ngamal-ngamal ajak-ajak wong sehingga kita niku mati ening sing terusne amale gitu. Napa meleh nek mati nek wektu dakwah dihitung ngamal terus teko dina kiamat gitu. Niki enten hadis sedaya enten iki. Jadi aja salah paham nih. Wis pikiran akhirate. Iya, mikir akhirat ki ora mung cukup ngibadah lho. Mikir akhirat iki kudu mikirne piye sause mati ngibadahi cek diterusne karo umat. Insyaallah Bang nggih. Insyaallah ngeten. Nah niki Ramadan niki mun celak sedaya griya sedaya masjid maos kitab Fadilah Ramadan. Insyaallah Bang nggih.